Hadir Bu. Maria. Hadir Bu. Sugini. Hadir Bu. Ulang kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu dari pagi tadi. Gambar apa ini? Anak sedang makan. Siapa yang sudah sarapan hari ini? Tadi pagi siapa yang sudah sarapan? Oh, sudah sarapan ya. Ada yang sudah, ada yang belum sarapan. Yang sudah sarapan. Sugini, kamu tadi pagi sarapan apa? Nasi goreng Bu. Sarapan nasi goreng. Maria? Sarapan kue Bu. Kue apa Maria? Kue donat. Oh, kue donat. Nah Maria, yang nggak sarapan, kenapa nggak sarapan? Kalau nggak sarapan nanti loyo ya badannya, ya. Setidaknya kamu minum teh, ya, minum air gula. Nah, nasi goreng Sugini katanya sarapan nasi goreng dengan apa Sugini? Nasi goreng sama telur. Nah, di sana dia sarapan juga makan ya. Nah, materi kenapa Ibu tanya? Ini Ibu lihatkan materi kita hari ini. Kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Submaterinya yang akan kita pelajari hari ini tentang apa? Fungsi nutrisi dalam makanan. Ya. Kita akan belajar tentang fungsi nutrisi pada makanan. Nah, makanya tadi kalau pagi kita harus sarapan karena makanan itu berfungsi bagi tubuh kita. Nah, makanan yang Sugini tadi katanya dia sarapan nasi goreng sama telur. Nutrisi apa yang ada dalam nasi goreng Sugini? Atau teman-teman yang lain? Nah, ada apa? Oh ya, karbohidrat ada ya nasinya. Jadi nasi dengan telur mengandung nutrisi yang berfungsi untuk tubuh kita. Nah, lihat gambar di sana. Ini gambar apa? 4 sehat 5 sempurna. Gambar apa? 4 sehat 5 sempurna. Ya ini 4 sehat 5 sempurna. Kebetulan Ibu juga ada bawa ini. Nah, 4 sehat 5 sempurna. Pernah dengar kan 4 sehat 5 sempurna? Nah, mengapa di sana disebut 4 sehat 5 sempurna makanannya? Menu makanannya? Kenapa disebut 4 sehat 5 sempurna? Yordan? Karena makanan pokok, lauk pauk, sayur mayur dan buah-buahan. Ada ini jambu lokal ya di daerah kita. Kemudian ada buah-buahan, lauk pauk sudah ada Ibu bawa ikan. Di sana ada ayam, di lauk pauk. Kemudian sempurna dengan susu. Ini disebut 4 sehat 5 sempurna. Jadi kita perlu belajar tentang nutrisi pada makanan agar kita mengerti tentang makanan, agar kita mengerti apa sih fungsi makanan untuk tubuh kita. Ya, kita tidak sembarang makan. Nah, jadi kalau kamu makan hanya makan nasi aja tidak cukup. Jadi harus ada makanan yang lainnya. Misalnya makan nasi dibarengi dengan sayur mayur. Kemudian harus ada lauk pauknya. Nah, karena kita perlu nutrisi untuk tubuh kita. Pelajaran kita. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Mari kita baca sama-sama ya. Baris ini dulu, yang nomor 1 baris, 2 baris ini, nanti nomor 2 baris sana. Yang pertama, melalui Diskusi kelompok peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis nutrisi yang dibutuhkan manusia dengan benar. Oke, nomor 2. Diskusi kelompok peserta didik dapat mendeskripsikan fungsi nutrisi yang dibutuhkan manusia dengan tepat. Nah, yang ketiga kita baca sama-sama. Melalui percobaan dan diskusi kelompok peserta didik dapat menganalisis jenis zat yang terkandung di dalam makanan. Jadi apakah menu makanan ini sudah mengandung semua zat makanan?
nih, ibu makan nasi sama mie. Apakah nutrisi yang ibu butuhkan itu sudah tercukupi? Belum. Kenapa belum? Karena nutrisi yang ada di sini belum lengkap. Apa jenis-jenis nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh? Ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral. Ya, itu yang dibutuhkan oleh tubuh. Sedangkan mie dan nasi ini bagaimana? Sama-sama memiliki kalori. Sama-sama punya mengandung. Nah, untuk menjawab ya, untuk kita membuktikannya, nanti kita akan melakukan percobaan. Jadi ibu akan melakukan, kita semua nanti akan melakukan uji karbohidrat. Ya, untuk membuktikannya biar lebih jelas, kita akan lakukan kegiatan yang ada di LKPD. Sebelum ibu jelaskan, ibu bagikan dulu LKPD-nya ya. Ini LKPD-nya. Kita bagi kelompok dulu ya. Ini kerja kelompok. Ibu akan bagi kelompoknya biar singkat. Ini kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Geser mejanya. Ibu akan bagi LKPD-nya ya. Ini LKPD lembar kegiatan, kemudian ini ada, ini bahan ajarnya, kemudian ini LKPD-nya, kamu kerjakan ya. Yang pertama kita akan melakukan uji karbohidrat pada bahan makanan dengan menggunakan iodin. Mana iodinnya? Kita menyiapkan bahan makanannya. Ini iodinnya. Nah, kita akan menyiapkan bahan makanan. Ini ada bahan makanan. Kemudian meneteskannya. Ya, ini bahan makanannya. Nah, uji. Ini bahan makanannya ya. Perhatikan LKPD-nya. Setelah kalian tetesi iodin, kalian perhatikan ya. Perhatikan perubahan warnanya. Masukkan di dalam kolom perubahan warna. Lihat perubahan warnanya. Coba ibu lihat. Ini dia di situ ya. Masih. Ya. Baiklah, kami akan membacakan hasil percobaan kami. Yang pertama, uji karbohidrat pada makanan dengan menggunakan iodin. Bahan pertama adalah nasi. Setelah ditetesi iodin, warnanya berubah menjadi hitam karena mengandung karbohidrat. Dan bahan kedua adalah telur. Warnanya berubah menjadi warnanya tetap menjadi warna merah karena tidak mengandung karbohidrat. Nomor 3 adalah mie. Setelah ditetesi iodin, berubah menjadi warna hitam karena mie mengandung karbohidrat.
Nomor 4, roti. Setelah ditetesi iodin, berubah menjadi warna hitam karena mengandung mengandung karbohidrat. Nomor 5 adalah tempe. Setelah ditetesi iodin, warnanya tetap menjadi warna merah karena tidak mengandung karbohidrat. Jadi kesimpulannya, bahan makanan yang mengandung lemak dari data yang ada adalah mentega, yang mengandung protein, tempe, ikan, dan telur, yang mengandung karbohidrat, nasi, roti, dan mie, yang mengandung vitamin, buah-buahan jeruk, dan jambu. Jadi tubuh kita perlu nutrisi yang lengkap agar perkembangan dan pertumbuhan tubuh kita lebih baik dan kita tetap sehat. Sekian dari kami, terima kasih. Ya, kasih tepukan untuk anak-anak. Tadi kita sudah mendengarkan presentasi dari teman kita kelompok 1 ya. Jadi untuk lebih jelasnya kita akan lihat tayangan video ya. Ini tayangan video, Ibu ambil di YouTube, tapi di sini sepertinya tidak bisa dibuka, tak ada sinyal. Ibu ambil video. Ini karbohidrat tadi yang terkandung di dalam nasi ya, roti, mie, ubi. Apa fungsinya? Sebagai sumber energi. Lemak yang mengandung lemak, daging juga ya. Kemudian mentega, margarin. Apa fungsi lemak? Sebagai sumber energi, pelindung tubuh dari suhu rendah, kemudian penyimpan cadangan makanan, dan pelaruh vitamin A, D, E, dan K. Alpukat juga mengandung lemak ya, buah alpukat. Kemudian ada protein. Apa saja tadi yang mengandung protein? Yang kita mati, ikan ya. Pertumbuhan, kemudian fungsinya mengganti sel yang rusak, berperan dalam reaksi metabolisme dan sumber energi. Vitamin. Ada unsur makro dan unsur mikronya ya, ini mineral. Air, harus rajin minum air ya, jangan tak mau minum air biasanya lupa. Ini biasa minum airnya hanya nah, sebelum kita simpulkan, ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya sebelum apa? Bu, mengapa kita perlu makan beragam jenis makanan? Ya, kenapa kita perlu makan beragam jenis makanan? Nah, itu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi lengkap tubuh kita. Jadi, kita perlu semua nutrisi, tidak hanya memerlukan karbohidrat
Iya. Ada lagi? Ada Bu. Ya segini. Apa pertanyaannya segini? Bu, apakah kandungan nutrisi putih telur dan kuning telur itu sama? Oh iya. Ada telur ya. Telur punya kuningnya dan punya Putihnya. putihnya. Sama nggak kandungan yang di putih telur dengan di kuning telur? Itu pertanyaannya ya segini ya. Nah, putih telur dan kuning telur itu sama-sama punya protein, tapi kalau untuk kuning telur dia punya lemak juga, ada lemaknya. Nah, putih telur tidak, dia mengandung hanya protein dan air ya. Oke. Itu ya. Ya Bu. Nah, jadi pada ujinya tadi uji putih telur, karena putih telur itu banyak mengandung proteinnya ya, banyak mengandung protein. Oke, bagus pertanyaannya. Oke, ada lagi? Sudah tidak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, menyimpulkan hasil pelajaran kita hari ini ya. Apa kesimpulannya? Nah, kita baca yang pertama. Coba bacakan yang pertama. Kesimpulan yang pertama, 1. Nutrisi Dibutuhkan oleh tubuh protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. ya, jadi benar ya Saskia ya, kita perlu beragam jenis makanan untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita biar tetap sehat ya. Dan yang kedua, fungsi nutrisi bagi tubuh kita. Fungsi karbohidrat apa saja? Sebagai energi utama memiliki peran penting dalam metabolisme, menjaga kesehatan dan rasa. Coba rekan baca fungsi protein. Protein berperan dalam Pertumbuhan, kemudian dan pemeliharaan sel-sel tubuh, penyusunan hormon dan antibodi sebagai sumber energi selain karbohidrat. Iya, kurang mantap ya. Iya. Jadi selain karbohidrat sebagai sumber energi, protein juga sumber energi. Jadi kalau kamu tidak sarapan, pergi ke sekolah, nanti siap evaluasi ya. Ini ada soal lumayan, kamu kerjakan dulu di sini, tinggalkan koreksi di rumah ya, kerjakan. Dia kerjakan dulu aplikasi ya. Kerjakan di belakang kertasnya saja ya. Ini pensil sudah. Ayo kerja mandiri ya. Nah, kerja sendiri.
kasih kehadirannya hari ini. Bagaimana belajar hari ini? Ada kesulitan? Tidak. Ya. Seru belajarnya? Seru. Oke, kita akan tutup dengan doa. Kita berdoa. Maria memimpin doa. Ya. Iya. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati kami dari pagi tadi sampai siang ini. Ya Tuhan, sudah terlalu diberikan Tuhan, semoga Engkau sertai dan Engkau bimbing dalam perjalanan dan Engkau selalu memberikan kami kesehatan. Juga dalam doa kami ya Tuhan, semoga mereka selalu sehat. Baik, kita